Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat aja kan? Sehat-sehat lah, jangan sakit-sakit. Karena hari ini kita akan belajar bersama-sama. Nah, belajar apa sih hari ini? Oke, sebelum masuk pada pokok pembahasannya, aku kasih petunjuk dulu. Teman-teman udah pernah lihat ini belum? Kalau ini? Atau ini? Nah, kalau teman-teman sudah pernah melihat gambar-gambar tadi sebelumnya, pasti teman-teman udah tahu kita mau belajar apa hari ini. Nah, jawabannya kita akan belajar mutasi gen dan penyakit-penyakit yang terjadi akibat adanya mutasi gen. Nah, sebelum masuk ke penyakit-penyakitnya, ayo kita bahas mutasi gen itu sendiri. Nah, teman-teman, kira-kira apa sih yang terjadi kalau tubuh kita bermutasi? Apa teman-teman pikir kita akan berubah menjadi Spider-Man? Atau Iron Man? Enggak ya teman-teman. Jadi, jangan membayangkan contoh mutasi pada manusia itu sama seperti mutasi yang ada di film superhero. Karena pada kenyataannya, mutasi pada manusia itu bisa menimbulkan kelainan loh teman-teman. Nah, penasaran? Ayo kita bahas pada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian mutasi gen. Nah, teman-teman, dari tadi kan kita sudah membicarakan tentang mutasi gen. Jadi sebenarnya mutasi gen itu apa sih, teman-teman? Nah, mutasi gen itu adalah perubahan materi genetik di dalam sel. Perubahan materi ini membuat terjadinya perubahan sifat baik itu di tingkat sel maupun makhluk hidup atau individunya. Nah, teman-teman, pada orang yang mengalami mutasi gen, DNA di dalam sel ini akan mengalami perubahan, teman-teman. Nah, mutasi tersebut bisa terjadi hanya pada DNA saja atau bahkan meluas hingga ke kromosom. Nah, teman-teman, berdasarkan perubahan tingkat terjadinya, mutasi ini dibedakan menjadi dua, yakni mutasi gen dan mutasi kromosom. Jadi, perbedaan antara keduanya apa sih, teman-teman? Nah, perbedaan antara mutasi gen dan mutasi kromosom ini terletak pada skala perubahannya, teman-teman. Jadi, kalau mutasi gen ini hanya satu gen saja yang berubah, teman-teman. Tetapi, kalau mutasi kromosom ini melibatkan beberapa gen di dalamnya, teman-teman. Nah, itulah sebabnya teman-teman, mutasi kromosom memiliki pengaruh yang lebih besar pada tubuh dan dapat menimbulkan kelainan yang lebih serius jika dibandingkan dengan mutasi gen. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya membahas mutasi gen aja ya teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa individu yang mengalami mutasi ini disebut dengan mutan, sedangkan penyebab mutasinya ini disebut dengan mutagen. Nah, untuk contoh lebih sederhananya, aku kasih contoh pada film fiksi Spider-Man ya teman-teman. Pada film tersebut kan Peter Parker ini berubah menjadi Spider-Man setelah terkena racun dari laba-laba. Nah, berubah menjadi Spider-Man ini dikatakan dengan mutan, sedangkan racun dari laba-labanya ini disebut dengan mutagen. Oke teman-teman, gimana? Sudah ada gambaran kan mengenai mutasi gen? Kalau sudah ada gambaran, kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam mutasi gen. Oke, jadi apa saja sih macam-macam mutasi gen? Nah, teman-teman, ada dua macam mutasi gen yang paling utama. Yang pertama adalah mutasi jumlah basa pada urutan basa nitrogen, dan yang kedua ada mutasi jenis basa nitrogen. Nah, mutasi tersebut bisa mempengaruhi pembentukan asam amino yang berbeda dari keadaan normalnya. Maksudnya seperti apa sih teman-teman? Ayo kita bahas lebih lanjut.
Oke teman-teman, jadi kita bahas mutasi yang pertama dulu ya, yaitu mutasi basa nitrogen. Nah, mutasi ini terjadi akibat adanya penambahan atau adisi, pengurangan atau delesi, dan penggandaan atau duplikasi basa nitrogen pada rantai DNA suatu individu. Nah, mutasi tersebut bisa mempengaruhi pembacaan triplet dari kode genetik di mRNA atau messenger RNA, teman-teman. Hal inilah yang akhirnya membuat asam amino yang terbentuk ini berbeda dari yang seharusnya dibentuk. Contohnya, kita mulai dari contoh adisi dulu ya teman-teman. Misalkan ada rantai DNA yang memiliki urutan basa nitrogen CCA, TAA, GCG. Nah, rantai DNA ini akan diterjemahkan oleh mRNA per 3 basa nukleotidanya menjadi asam amino glisin, isoleusin, dan arginin. Lalu, jika terjadi mutasi adisi atau penambahan, misalnya basa T atau timin, ini mendadak bertambah di bagian depan rantainya. Maka pembacaan 3 basa nukleotidanya ini akan berubah menjadi TCC, ATA, AGC. Nah, kalau sudah begini, otomatis asam amino yang terbentuk juga akan berubah teman-teman. Yang seharusnya asam amino yang terbentuk itu adalah glisin, isoleusin, dan arginin, ini berubah menjadi arginin, tirosin, dan serin. Nah, fatal kan jadinya? Nah, teman-teman, perlu teman-teman ingat juga, tadi itu adalah contoh dari adisi ya teman-teman. Jadi, adisi itu adalah penambahan. Pokoknya, penambahan basa nukleotida, baik itu di depan, di tengah, maupun di belakang rantai, itu namanya adisi ya teman-teman. Nah, kita lanjut pada contoh yang kedua. Jadi, delesi itu seperti apa sih teman-teman? Misalnya, awal rantainya itu CCA, TTA, GCG. Jika mengalami mutasi delesi atau pengurangan, misalnya sitosin atau C ini pada awal rantainya ini hilang karena delesi, maka rantai DNA-nya akan berubah menjadi CAT, AAG, dan CG. Nah, itu juga mutasi ya teman-teman. Nah, terakhir adalah duplikasi atau penggandaan pada urutan basa nukleotidanya. Misalnya, rantai awalnya itu CCA, TTA, GCG. Nah, karena sitosinnya ini mengalami duplikasi, maka rantainya ini akan berubah menjadi CCC, ATA, AGC. Nah, teman-teman, dalam situasi ini, maka asam amino yang terbentuk juga akan ikut berubah. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya mutasi gen, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi, perlu diingat lagi ya, kalau adisi itu adalah penambahan, delesi itu adalah pengurangan, dan duplikasi itu adalah penggandaan. Oke, sekarang kita lanjut pada mutasi yang kedua, yaitu mutasi jenis basa nitrogen. Oke, lanjut. Jadi, jenis basa nitrogen di dalam DNA itu terbagi menjadi 2 golongan, yaitu purin yang terdiri dari adenin dan guanin, dan pirimidin yang terdiri dari sitosin dan timin. Nah, dalam situasi ini, perubahan bisa terjadi pada golongan yang sejenis atau disebut mutasi gen substitusi transisi. Contohnya, adenin jadi guanin, timin jadi sitosin, seperti itu. Dan kalau perubahannya ini terjadi pada golongan yang berbeda antara purin dan pirimidin, maka mutasi gennya ini disebut dengan substitusi transversi. Nah, gimana teman-teman? Sudah lebih paham kan tentang mutasi gen? Kalau sudah lebih paham, ayo kita masuk ke penyakit-penyakit yang disebabkan akibat adanya mutasi gen. Apa saja penyakitnya? Ayo kita bahas. Nah, penyakit yang pertama adalah albino. Jadi, albino itu adalah kondisi di mana seseorang ini mengalami kelainan pada produksi melanin atau pigmen,
sehingga menyebabkan seseorang memiliki kulit, mata, atau rambut ini sangat pucat atau berwarna putih. Kondisi albino ini tidak bisa disembuhkan ya teman-teman, namun kondisi ini tidak mempengaruhi kualitas hidup dari pengidapnya. Nah, penyebab utama dari kondisi albino ini adalah karena adanya perubahan atau mutasi pada salah satu gen ketika masih berada di dalam kandungan, teman-teman. Gen yang seharusnya memiliki fungsi untuk memproduksi melanin dari sel melanosit ini ketika mengalami mutasi, maka menyebabkan produksi melanin terganggu dan membuat akhirnya seseorang mengalami kondisi albino. Penyakit yang kedua, polidaktili. Nah, polidaktili ini termasuk salah satu kelainan bawaan lahir yang paling umum terjadi dan dialami oleh sekitar 1 dari 1000 bayi, teman-teman. Pada kondisi ini, bayi lahir dengan jari berjumlah lebih dari 5, teman-teman. Polidaktili bisa terjadi pada salah satu atau kedua tangan maupun kaki, teman-teman. Penyakit yang ketiga yaitu thalassemia. Nah, thalassemia ini adalah kondisi di mana adanya gangguan produksi sel darah merah yang sehat akibat adanya kelainan genetik. Gen yang mengalami perubahan atau mutasi ini adalah gen yang menghasilkan komponen sel darah merah. Akibatnya, kalau gen ini bermutasi, maka produksi sel darah merah yang saat ini akan berkurang, teman-teman, sehingga sel darah merah yang ada ini lebih cepat dihancurkan. Nah, makanya orang dengan kondisi ini bisa mengalami anemia, teman-teman. Penyakit yang keempat yaitu anemia sel sabit. Nah, anemia sel sabit ini adalah anemia akibat kelainan genetik, yaitu ketika bentuk sel darah merah tidak normal. Pada keadaan normal, bentuk sel darah merah itu adalah bundar dan lentur, sehingga bisa dengan mudah bergerak di dalam pembuluh darah kecil. Nah, pada anemia sel sabit, sel darah merah ini berbentuk seperti sabit yang kaku dan mudah menempel pada pembuluh darah kecil. Akibatnya, aliran darah menjadi terganggu dan menimbulkan rasa nyeri serta kerusakan jaringan, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi anemia sel sabit ini disebabkan adanya mutasi gen yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. Harus keduanya ya, teman-teman, yang disebut dengan resesif autosomal. Nah, jika hanya satu orang tuanya saja yang menurunkan mutasi gen ini, maka anaknya ini akan normal, tetapi dalam keadaan pembawa sifat atau karier. Nah, penyakit yang kelima yaitu buta warna. Nah, buta warna ini adalah kondisi di mana seseorang tidak bisa mengenali warna atau tidak dapat membedakan warna. Buta warna dibagi menjadi 2 kategori, yaitu buta warna total, yakni hanya bisa membedakan warna hitam dan putih, dan buta warna parsial, yakni tidak bisa membedakan warna tertentu saja, misalnya seperti merah hijau atau biru kuning. Nah, teman-teman, jadi buta warna itu terjadi ketika adanya mutasi gen tertentu yang menghambat kemampuan pigmen pada saraf optik untuk mengenali warna. Sel itu berada pada retina, teman-teman. Jadi, satu pigmen saja yang hilang, maka seseorang akan kesulitan untuk membedakan warna. Jadi, yang keenam adalah hemofilia. Nah, hemofilia itu adalah gangguan pembekuan darah. Jadi ketika seseorang mengalami hemofilia, pendarahan yang terjadi akan berlangsung lebih lama. Dan kondisi ini adalah penyakit keturunan yang biasanya dialami oleh pria, teman-teman. Nah, hemofilia ini disebabkan oleh adanya mutasi genetik, teman-teman. Jadi, mutasi genetik yang terjadi pada hemofilia ini menyebabkan darah kekurangan protein pembentuk faktor pembekuan. Akibatnya, darah menjadi sukar membeku. Yang ketujuh ada anodontia. Nah, anodontia ini adalah suatu kelainan yang ditandai dengan tidak tumbuhnya gigi sejak lahir, teman-teman. Dan anodontia ini dibagi menjadi 2, yaitu anodontia total dan anodontia parsial.
Nah, anodontia ini disebabkan oleh adanya kelainan genetik yang pada umumnya diturunkan dari orang tuanya melalui gen dominan. Selain itu, orang dengan kondisi displasia ektodermal, sindrom Down, dan sindrom lainnya juga biasa bisa mengalami anodontia. Yang terakhir yaitu hipertrikosis. Nah, hipertrikosis ini adalah pertumbuhan rambut yang tidak normal, teman-teman. Jadi rambut dapat tumbuh dengan sangat lebat, bahkan bisa sampai ke wajah, teman-teman. Nah, para ahli menduga bahwa kondisi ini disebabkan oleh adanya mutasi gen yang merangsang pertumbuhan rambut menjadi berlebihan. Nah, teman-teman, itulah tadi akhir materi kita pada hari ini mengenai mutasi gen dan penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh adanya mutasi gen. Jadi, mutasi gen itu juga bisa berdampak buruk, teman-teman. Bisa menimbulkan kematian, bahkan kecacatan. Tapi, aku mau pesan satu, bahwa apapun yang diberikan oleh Tuhan harus kita syukuri, dan syukuri apa yang kita miliki. Jadi, teman-teman juga harus bisa menjaga kesehatan tubuh teman-teman sendiri supaya terhindar dari segala penyakit. Ya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti materi hari ini, dan kalau ada kesempatan lain kita akan belajar bersama lagi. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman semuanya supaya mereka tahu ada channel ini ya teman-teman. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.